Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pelatihan. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum kita mulai pelatihan, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Daftar hadirnya jangan lupa diisi ya. Baik, perkenalkan nama saya Tri Handayani. Saya lahir di Jakarta. Tempat tinggal saya di Rawabadak Utara, Kecamatan Koja. Saya mengajar di SMK Remaja Pluit. Ini nomor telepon dan email saya jika nanti kita bisa sharing mengenai pelatihan ini. Selanjutnya, pengawasan terhadap tempat dan lingkungan sekolah. Yang pertama adalah kebersihan dan kerapihan pada ruang lab MPLB atau laboratorium masing-masing. Kedua, merapikan sisa hasil pekerjaan dengan membuangnya pada tempat sampah. Barang yang tidak terpakai yang mudah menyala sebaiknya disimpan atau jauhkan dari sumber api. Ketiga, sarana proteksi kebakaran mudah dilihat dan tidak terhalang. Keempat, sarana jalan keluar harus bebas hambatan dan kedap asap atau panas. Mengapa perlu saya memberitahukan terlebih dahulu terhadap pengawasan tempat dan lingkungan mengenai K3LH? K3 ini sangat penting untuk kita beritahukan terlebih dahulu di setiap pelatihan atau di setiap materi. Baik, sebelum kita ke materi, saya mau terlebih dahulu membacakan tata tertib atau aturan. Yang pertama, peserta didik wajib mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya sudah diisi ya? Sudah. Kemudian dilarang meninggalkan ruangan tanpa izin. Ketiga, dilarang bermain HP saat instruktur menjelaskan kecuali untuk kepentingan materi kita ya. Baik. Keempat, menjaga kebersihan ruang pelatihan. Perkembangan teknologi di era sekarang ini sangatlah maju, mulai dari komputer, kemudian laptop, HP sudah sangat canggih, sehingga dalam berkomunikasi pun kita juga lebih gampang. Baik misalnya kita mau mengadakan rapat, kita bisa melakukan Zoom, Google Meet dengan aplikasi-aplikasi yang sudah sangat canggih di teknologi ini. Salah satunya adalah bertelepon. Nah, tetapi jika kita menjawab telepon dengan tidak baik, tidak sopan pun akan merusak citra atau lembaga perusahaan kita atau instansi kita. Baik, selanjutnya saya masuk ke materi yaitu cara menjawab panggilan telepon. Materi ini juga disesuaikan dengan kode unit dan judul unitnya adalah melakukan komunikasi telepon dengan elemen ke-1 menjawab telepon, dan KUK ke-1 yang saya ambil adalah tentang pengetahuan, yaitu dapat mengidentifikasi cara menjawab panggilan telepon sesuai dengan standar SOP di lembaga masing-masing ya. Maka judul yang saya ambil sesuai dengan KUK pengetahuan. Tujuan pelatihan hari ini yaitu mengidentifikasi cara menjawab panggilan telepon sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP sesuai dengan lembaga masing-masing. Yang saya ambil adalah di SMK Remaja Pluit. Manfaat dari pelatihan hari ini, peserta atau teman-teman dapat menjawab telepon sesuai dengan standar menjawab telepon di lembaga satuan pendidikan masing-masing. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak, kita lanjut. Pengertian telepon. Materi sekarang adalah apa sih itu telepon? Telepon adalah alat komunikasi dua arah untuk menyampaikan informasi melalui suara secara langsung, the real time atau seketika kita saat menerima telepon. Lalu bagaimana nih cara menjawab teleponnya? Cara menjawab telepon yang baik, yang pertama, siapkan diri sebelum menjawab. Jadi setelah
telepon berdering, sebaiknya kita jangan menjawab terlebih dahulu, tetapi merilekskan diri kita dulu. Kedua, mengangkat telepon dengan cepat. Jika telepon sudah berdering, segeralah kita angkat. Ketiga, menyampaikan salam dan identitas. Maksudnya apa menyampaikan salam? Misal kalau saat kita mengangkat telepon, kita ucapkan selamat pagi dengan saya Tri Handayani sebagai sekretaris dan dari perusahaan mana. Keempat, mendengarkan dengan aktif apabila si menelpon kita, mendengarkan pesannya, mendengarkan apa yang akan disampaikan. Yang kelima, klarifikasi informasi. Di sini apabila si penelpon ingin bertelepon ke pimpinan kita, tetapi pimpinan kita tidak ada di tempat. Pesan apa yang ingin disampaikannya dan kita konfirmasi kembali, kita ulangi pesan yang disampaikan. Yang keenam, menghubungkan ke bagian terkait. Jika si penelpon ingin menelpon ke bagian keuangan, maka kita kasih kode atau kita sambungkan ke bagian keuangan. Ketujuh, menjawab pertanyaan dengan jelas. Jika si penelpon komplain, maka kita mendengarkan pertanyaan penelpon dan kita jawab dengan jelas. Yang kedelapan, menutup telepon dengan sopan. Menutup telepon dengan sopan setelah kita mengucapkan terima kasih telah menelpon ke perusahaan kami, tutuplah gagang telepon dengan pelan. Jangan langsung kencang ya, teman-teman. Baik. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kita lanjut ya, yaitu step by step tadi bagaimana cara menjawab telepon. Selanjutnya nih, hambatan dalam menjawab telepon. Kenapa sih kita sering menjawab telepon? Ada hambatan apa? Satu, gangguan teknis. Misalnya, suara si penelpon tidak jelas atau terputus-putus, sinyalnya lemah. Yang kedua, lingkungan tidak kondusif, seperti ruangannya bising, banyak di ruangan kantor kita yang banyak berbicara. Misalnya saya nih lagi memberikan materi, teman-teman berbicara sendiri, itu juga sangat tidak kondusif ya lingkungannya. Yang ketiga, ruangannya kurangnya keterampilan berkomunikasi. Kurangnya keterampilan berkomunikasi, misalnya nada suara kita yang tidak jelas, kemudian terlalu cepat dalam menyampaikan pesan, atau kita gugup atau kurang percaya diri di saat menerima telepon pun itu terdengar desas-desus atau suara kita. Kemudian yang keempat, gangguan pribadi. Kita lagi banyak kerjaan, kemudian ada telepon, maka kita konsentrasi kita dalam menjawab telepon kurang fokus, atau lelah, atau stres. Itu udah hambatan dalam menjawab telepon. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, saya lanjutkan ya teman-teman. Kesimpulannya, dari pokok bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta dapat mengidentifikasi cara menjawab panggilan telepon sesuai dengan standar operasional prosedur. Itu adalah kesimpulan dari materi hari ini. Karena teman-teman tidak ada yang menanya kepada saya nih, maka sayalah yang akan menanyakan kepada teman-teman. Satu saja, sebutkan 3 cara menjawab telepon. Ada yang tahu mungkin teman-teman? 3 saja. Baik, Bu. Apa? Yang pertama, Angkat gagang telepon, angkat gagang telepon. berbicara dengan mengawali dengan salam. Salam. Lalu bertanya maksud dan tujuan bertelepon. Oke. Tadi ya sedikit ya, benar. Tadi yaitu menjawab, kemudian mengucapkan salam, mengangkat, dan sedikit apa yang ditanyakan di dalam bertelepon. Oke. Di sini ada evaluasi. Saya akan sudah kasih ya lembar jawabannya ke kalian. Silakan dikerjakan. Itu ada soalnya.
Sudah selesai? Silakan. Sini saya kumpulkan. Dikumpulkan. Oke. Baik, tugas tambahan dari saya ya. Tugas ini dikerjakan selama 2 hari, kemudian dikumpulkan melalui email. Batas waktunya jam 10 malam. Mencari informasi bagaimana sih cara menawarkan bantuan kepada penelepon sesuai standar prosedur di sekolah kita, yaitu di sekolah Bapak teman-teman ya. Baik, materi itu yang saya berikan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup, kita yel-yel dulu ya. Kalau saya bilang semangat pagi, maka semangat sukses 3 kali ya. Bisa. Semangat pagi. Semangat. Sukses. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sukses milik yang pantang menyerah. Baik, saya Sri Handayani mengucapkan terima kasih. Kita berdoa, kita tutup pelatihan ini dengan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Selesai, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.